Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat pendengar radio Silaturahim dan juga pemirsa hasil visual yang dirahmati Allah. Semoga kabar Anda sehat di malam hari ini. Seperti biasa kita ketemu lagi di acara kajian kitab Al-Qurtubi. Siaran langsung via Zoom di malam hari ini bersama Ustadz Ahmad Sanusi. Dan beliau telah hadir di tengah-tengah kita sapa saja ikhwan akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ustaz ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Hari ini kita akan bersama-sama pelajari Quran surat An-Naml ayat ke-67. Dan seperti biasa yang ingin bergabung dan bertanya nanti silakan setelah Ustaz menyampaikan pemaparannya. Saya akan bacakan WhatsApp Anda, Iwan Awad. Kirimkan ke 081119999720 ataupun yang ingin gabung via telepon juga silakan di 0218451512. Sapa dulu, Ustaz. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pendengar radio Silaturahim dan pemirsa televisi visual Silaturahim di mana saja berada, di dalam dan luar negeri, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Al-Quran Surah An-Naml, surah yang ke-27 mulai dari ayat yang ke-67. Untuk itu, mari kita awali dengan ummil kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru aidza kunna turaban wa abauna أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ. Al-Quran Surah An-Naml, surah yang ke-27, ayat yang ke-67, dibantu oleh tafsir Al-Qurtubi juz 13 halaman 204 sampai 221. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladzina kafaru, wa qala, dan berkata, alladzina, siapa orang-orang kafaru yang belum beriman, aidza kunna, apabila ada siapa kami, turaban, yaitu benar-benar sudah menjadi tanah, hancur tulang belulangnya. Kunna wa abauna, ada siapa kami dan ada siapa nenek moyang kami. Apakah kami dan nenek moyang kami setelah hancur, inna lamukhrajun, apakah sungguhnya kami lamukhrajun, litaukid, lamnya yaitu betul-betul bisa diutuhkan kembali, dikeluarkan dari kubur untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.
Dia bertanya tapi untuk mengingkari dan untuk mengejek umat Islam. Laqad wa'idna, buktinya sungguh telah dijanjikan siapa kami, disampaikan, diancam, hadza ya kepada ini la mukhrajun. Nahnu siapa kami, wa'idna nahnu wa abauna dan nenek moyang kami min qablu dari sebelumnya. In hadza, jadi mereka tidak percaya kalau nanti dimintai pertanggungjawaban dan diutuhkan kembali. In hadza, tidak ada apa ini, la mukhrajun illa asatirul awwalin, yaitu hanya dongeng-dongeng orang terdahulu. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui nabinya sampai kepada sahabat, para tabi'in, para a'immah, sampai kepada alim ulama, salafus saleh. Beliau kalau bertemu dengan mereka, bahkan apabila bertemu dengan oknum pejabat, mereka selalu mengingatkan dengan Al-Quran, diantaranya surah Al-Infitar, surah yang ke-82, ayat 1 sampai 19, tepatnya di 13 dan 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat. Dulu para auliaillah, para ulama, apabila berhadapan atau diundang oleh oknum pejabat atau bertemu dengan orang yang belum berkenan beriman, ketika ada kesempatan, beliau selalu mengingatkan kepada kematian. Wa idzal quburu bu'thirat, disampaikanlah cerita tentang masalah kubur. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Tapi mengapa kasih sayang Allah justru membuat kita berani kepada Allah dengan melakukan maksiat? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin. Kalian semua kenapa jauh dari agama, dari kehidupan agama, dari segala sesuatu yang diridhai oleh agama? Wa inna alaikum lahafizin. Tidak percaya dengan kehidupan akhirat. Ingatlah bahwa di antara kalian tidak pernah jauh dari pantauan, pengawasan malaikatnya Allah. Sekecil apapun, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kiraman katibin, malaikat yang selalu mencatat sekecil apapun perbuatan kita. Ya'lamuna ma taf'alun, innal abrara lafi na'im. Jadi ulama dulu apabila diundang oleh oknum pejabat yang disampaikan langsung to the point. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Bagi orang yang baik-baik, yang abrar, tentu lafi na'im. Pasti insyaallah dunia akhirat berada di dalam kehidupan yang tenang dan di akhirat berada di dalam jannah yang penuh dengan kenikmatan. Tapi bagi orang yang jauh dari keridhaan Allah, wa innal fujjar, durhaka, lafi jahim, betul-betul berhak untuk menempati neraka jahannam. Itu nasihat oknum ulama apabila diundang di depan pejabat. Yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin. Thumma ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a
wal amru yauma idzil lillah. Besok itu tidak bisa saling bantu kecuali apabila diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ada oknum pejabat namanya Hisham bin Abdul Malik. Beliau ini datang mau haji ke Mekah. Tapi karena merasa beliau oknum pejabat, nggak bisa meninggalkan statusnya, kedudukannya. Lalu mereka minta dipanggilkan ulama. Lalu didatangkanlah, yaitu tabi'in yang bernama Taus al-Yamani. Taus al-Yamani disuruh menyambut kedatangan Hisham bin Abdul Malik. Waktu beliau sudah di Mekah, ya datanglah ulama yang bernama Taus al-Yamani ini. Lalu ditanya, kaifa anta ya Hisham? Karena merasa disambut biasa-biasa, Hisham bin Abdul Malik ini tersinggung. Faghadiba Hishamun ghadban syadida hatta hamma biqatli. Fa inni di antara penyambutan ulama Taus ini, beliau berpakaian biasa. Karena berada di tempat di sekitar Mekah, tentu beliau tidak berpakaian rapi, pakai sepatu berlebihan. Bahkan beliau tidak pakai sandal. Fa inni akhla'uhuma baina yaday rabbil izzah kulla yawmin khamsa marratin wa la yu'aqibuni wa la yaghdabu alayya. Kenapa kamu mendekat kepada saya kok nggak pakai sandal? Kira-kira begitulah. Dijawab oleh ulama itu. Saya nggak pakai sandal menghadap Allah 5 kali waktu sholat, Allah nggak marah. Lalu kenapa, pertanyaan kedua, kenapa kamu sepertinya menyambut saya biasa-biasa, tidak seperti orang yang lain? Ulama yang bernama Taus al-Yamani ini menyampaikan, "Falaisa kullun nasi radina bi imratik, fakaritu an akdziba." Mohon maaf yang terhormat Pak Hisham bin Abdul Malik, kata ulama ini. Tidak semua orang sependapat dengan perbuatan Anda, dengan pemerintahan Anda, dengan keputusan Anda. Boleh Anda menjadi oknum pejabat, tapi jangan dipaksa semua orang harus tunduk patuh kepada pemerintahan Anda. Boleh orang mengajukan saran, usul, bermusyawarah. Aku tidak terbiasa melakukan kebohongan meskipun di depan oknum pejabat. Jadi kalau berlebihan, aku khawatir aku membenarkan atau mendukung kepada tindakan kamu ketika kamu punya keputusan yang kurang tepat. Lalu beliau menyampaikan Al-Quran surah Al-Infitar ayat 13 dan 14 itu tadi. Yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Luar biasa ini oknum ulama di depan oknum pejabat. Bahkan beliau menyampaikan di dalam salah satu nasihatnya, idza ahabbahu ahabba baqa'ahu wa kariha azlahu. Wa kullu dzalika hubbun li asbabiz zulmi wa huwa madhmum. Orang apabila terlalu cinta, fanatik kepada seseorang, maka salah pun dibenarkan. Dan selalu didoakan mudah-mudahan kekuasaannya langgeng. Dan ini akan melahirkan kezaliman. Dan ini adalah mazmum, kurang baik. Dan beliau menyampaikan Al-Quran surah Hud ayat 113. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya tsumma la tunsarun. Wala tarkanu, jangan sampai cenderung sedikit pun sehingga harus membiarkan kezaliman.
Karena apabila membiarkan kezaliman sekecil apapun, apabila kita mampu, fatamassakumun nar, maka kita akan berjamaah ke neraka. Wa malakum min dunillahi min awliya, tidak ada orang yang bisa membantu selain Allah. Tsumma la tunsarun. Lalu beliau menyampaikan, ulama yang bernama Kiai Tawus itu, innama fasadat ar-ra'iyah. Sesungguhnya angin pasti nih, fasadat hancur ar-ra'iyah apa rakyat, mufrad, jamaknya ra'aya. Ra'aya, rakyat itu sebenarnya diantara artinya adalah yang berhak dilindungi, dijaga, disayangi. Itu rakyat itu. Rakyat itu artinya orang-orang yang perlu dilindungi, dijaga, dan disayangi. Itu diantara arti rakyat. Innama fasadat ar-ra'iyah. Rakyat itu hancur bifasadil muluk, karena hancurnya raja-raja, oknum pejabat. Para oknum pejabat. Wa fasadul muluk, kalau mau dijadikan mubtada, kalau mau dibaca fasadi berarti diatafkan ke depan, bifasadil muluk. Wa fasadul muluk, dan adapun hancurnya oknum-oknum pejabat, bifasadil ulama, pejabat itu hancur. Kami ulangi, rakyat itu hancur karena rusaknya pejabat, pejabat itu hancur karena rusaknya beberapa ulama, bifasadil ulama. Falaulal qudatu su' wal ulama usu, andai saja bukan karena ulah para hakim-hakim yang tidak baik, artinya ada hakim yang baik. Kalau bukan karena ulah hakim-hakim yang tidak baik, wal ulama usu, dan kalau bukan karena ulah ulama yang tidak baik, laqalla, maka pasti jarang sekali fasadul muluk, apa hancurnya oknum pejabat. Kenapa pejabat ini bisa hancur? Ya, karena hancurnya hakim dan ulama. Andai saja mereka baik, maka oknum pejabat itu akan jarang sekali yang hancur. Kenapa begitu? Khaufan, karena takut, min ingkarihim, dari masukan dari ulama yang lurus. Andai saja ulama ini baik-baik, maka oknum pejabat ini akan menghargai ulama, suaranya akan didengar. Kalau membuat suatu program yang menyengsarakan rakyat, maka mereka khawatir diprotes oleh ulama dan hakim-hakim yang lurus. Lalu beliau menyampaikan Al-Quran, yaitu surah An-Nisa, ayat 97 sampai ayat yang ke-100. Di antaranya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Ini sebagai argumen oleh ulama Taus bahwa orang yang bergabung dan membiarkan kezaliman ini termasuk orang-orang yang apabila wafat dalam keadaan seperti itu, wafat di dalam keadaan zalim, mendolimi dirinya karena membiarkan dan bergabung dengan oknum-oknum yang zalim. Fi qaumin minal muslimin kanu yukathiruna jama'atal musyrikin bil mukhalafati. Warawa Ibnu Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallah, bahwasanya Allah la'ana, yaitu mengutuk siapa Allah, ulama Bani Israil, kepada ulama-ulamanya Bani Israil. Kenapa dikutuk? Idza khalatu, apabila bergaul siapa mereka, al-zalimina, kepada orang-orang yang zalim, fi ma'asyihim, untuk kepentingan hidup mereka. Cerita ini semua yaitu kami bacakan, kami kutip dari kitab Ihya Ulumiddin, juz 2, halaman 146 di sebelah kanan di tengah, sampai 151 di sebelah kiri di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu ulama apabila diundang oleh oknum pejabat, diantaranya diingetin masalah kuburan.
Kalau perlu diajak ke kuburan, tapi bukan karena minta restu untuk pemilihan, tapi untuk mengingat kematian. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, fazuru al-kubura, fa innaha tazhudu fid dunya wa tudzakkirul akhirah. Demikian menurut sahabat Ibnu Mas'ud, fa innaha tudzakkirul maut. Menurut sahabat Abi Hurairah, fa innaha tudzakkirul akhirah. Dari At-Tirmidzi, di Muslim 976, dan masih banyak sekali nasihat-nasihat dari ulama tersebut. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun sudah menyampaikan agar sahabat sabar, berdoa, dan selalu memberi contoh yang terbaik dan menghindar dari kezaliman, dan jangan sampai pernah mendukung dan membiarkan membesarkan kezaliman. Menurut sahabat Sa'ad, "Law wudi'al minsyaru ala mafriki ala an asubba aliyan ma sababtuhu abadan." Biqaulihi ta'ala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum." Ali Imran 61. Dulu ada orang sahabat dipaksa untuk mencaci maki Sayyidina Ali. Lalu sahabat Sa'ad, "Saya tidak akan pernah mencaci maki sahabat Nabi, ulama-ulama yang lurus, tidak akan pernah saya benci. Jangankan cuma disuruh, badan saya kamu gergaji menjadi dua, saya tidak akan pernah berkhianat kepada bangsaku sendiri. Karena aku yakin dengan Al-Quran, Ali Imran ayat 61, "Faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum." Apalagi Sayyidina Ali itu betul-betul keluarga Nabi, murid Nabi. Da'a Aliyan wa Fatimah wal Hasan wal Husain, faqala Allahumma haula'i ahli. Cerita seperti ini diantaranya ada di dalam Fathul Bari juz 7 halaman 93. Asy-Syura ayat 23, "Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba." Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika, menurut Abi Yaqub bin dari Ibni Abi Nu'aim, Abdurrahman bin Abi Nu'aim, "Kuntu syahidan li Ibni Umar wa sa'alahu rajulun an damil ba'udi." Ada orang yang bertanya kepada sahabat Abdullah bin Umar tentang darah nyamuk. Faqala mimman anta, qala min ahli al-Iraqi. Qala unzuru ila hadha yas'aluni an damil ba'udi wa qad qatalu ibnan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul huma raihanatai minad dunya. Fathul Bari juz 10 halaman 522 sampai 529. Dakhala Uyainatu ibnu Hisnin bin Hudzaifah ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fara'ahu yuqabbilul Hasan wal Husain. Ini Bukhari 5994. Dulu ada orang sangat takut najis dari darahnya nyamuk, tapi dia tidak berpikir kenapa sampai dia mengusir keluarga Nabi, bahkan membunuh keluarga Nabi, sesama anak bangsa, sesama umat Islam. Ini akibatnya apabila kita bersama dengan kezaliman. Oleh karena itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para tabi'in selalu menganjurkan jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Jadi sampaikan kebenaran, baik berjuang dengan beberapa harta, anfus, beberapa jiwa, wa alsinah, dan melalui lisan.
melalui lisan termasuk melalui radio silaturahim ini. An-Nasa'i di dalam Abu Daud 2504, An-Nasa'i juz 6 halaman 7, hadis dari sahabat Anas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dulu ditawarin uang 6 miliar. Pertama datang, uang datang 6 miliar. Tapi Nabi tidak berkutik, tidak menoleh. Maksudnya itu tidak menoleh. Bayangkan. Cerita ini diabadikan di dalam hadis Bukhari 421. Ditawarin 6 miliar zaman dulu, Nabi tidak menoleh. Wa qala Ibrahim an Abdul Aziz ibni Suhaib an Anasin radhiyallahu anhu qala utiya an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam bimalim minal Bahrain. Datanglah pajak. Pajak dulu itu ada jizyah, ada kharaj. Ada pajak untuk bumi, ada pajak jiwa, bukan orang dari orang bukan Islam. Nanti dana-dana itu dikembalikan kepada mereka apabila kesehatan mereka terganggu, keamanannya terganggu, karena umat Islam tidak butuh harta dari mereka. Cuma kalau mereka minta diamankan, dibantu pengamanannya oleh umat Islam, maka ya tolong juga dibantu untuk dana kepentingan mereka sendiri. Datanglah uang pajak tahun sekali dari Irak. Faqala, maka Nabi menyampaikan, unsuruhu fil masjid. Taruh aja di masjid di situ. Coba bayangkan. Ada uang dikirimin, Nabi bilang, taruh aja dah di masjid tuh. Wa kana aktsara malin utiya bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sholati wa lam yaltafit ilaih. Nabi salat, enggak noleh Nabi. Satu kali aja enggak noleh. 6 miliar enggak ditoleh. Falamma qada as-salata jaa fajalasa ilaihi. Begitu Nabi udah selesai salat, baru Nabi mengatur tentang pembagian uang itu untuk memberitahu kepada semua umat Islam. Umat Islam, wahai rakyat, ini loh negara dapat uang 6 miliar kira-kira begitu. Ya silakan dibagi-bagilah. Begitu Nabi. Fama kana yara ahadan illa a'tahu. Idz ja'ahul Abbas, tiba-tiba datanglah sahabat Abbas. Faqala ya Rasulullah, a'tini fa inni fadaitu nafsi wa fadaitu aqilan. Nabi, tolong kami dibagi karena kami dulu pernah membantu untuk kebutuhan kami dan kebutuhan yaitu Abdullah bin Abi Thalib, namanya Aqil. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya silakanlah ambil. Silakan yang butuh ambil itu di masjid tuh. Faqala lahu Rasulullah khudh fahatha fi thawbihi thumma dhahaba yukilluhu falam yastati. Kemudian diambil itu sampai dia enggak kuat ngangkat itu. Faqala ya Rasulullah umur ba'dahum yarfa'hu ilayya. Tolong Nabi bilang sama sahabat yang lain, tolong angkatin tuh, mau saya pikul. Nabi menyampaikan, lah, enggak. Qala farfa'hu anta alayya. Kalau begitu Nabi dong tolong angkatin. Qala lah, enggak. Fanasara minhu. Kemudian dikurangi. Jadi begitu ambil banyak banget akhirnya dikurangi, enggak bisa ngangkat. Tsumma dhahaba yukillu. Faqala ya Rasulullah umur ba'dahum yarfa'hu alayya. Qala la. Qala farfa'hu anta alayya. Qala la. Fanasara minhu. Tsumma tamalahu fa'alqahu ala kahilihi. Begitu udah dikurangi agak sedikit baru bisa ngangkat. Kenapa Nabi tidak mau? Maksudnya itu kalau ngambil itu secukupnya aja, jangan banyak-banyak, kasihan yang di belakang nggak kebagian. Kira-kira begitu. Tsumman talaqa fama zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudbi'uhu basarahu hatta khafi alaina ajaban min hirsihi. Fama qama Rasulullah wa thamma minha dirham. Yang jadi pelajaran, Nabi tidak menoleh sebelum sholat itu kepada harta. Sehabis sholat, Nabi pun tidak tertarik dengan harta yang banyak itu. Paling Nabi cuma mengatur pembagian saja. Fama qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wa thamma minha dirham. Bukhari 421, 3049, 3165. Ambillah jelas harta secukupnya, sehingga kita bisa menyampaikan kebenaran dengan lancar. Tapi apabila kita sudah mengambil uang dan jabatan di luar kebutuhan, biasanya tidak lancar ketika menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena mi'ata alf. Jadi kalau 100.000 kali misal 100.000 kalau dikali 60.000 aja, 1 dirham, kali 100. 100.000, 6 miliar. Wa annahu arsala bihil Ala ibn al-Hadramiyah min kharajil Bahrain wa huwa awwalu kharajin humila ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa indal musannif fil maghasi min hadits Amr ibn Auf anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salaha ahlal Bahrain wa amarra alaihim al-Ala ibn al-Hadrami. Jadi waktu itu pemimpin Bahrain itu adalah Al-Ala bin Hadrami, sedangkan petugas pajaknya adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Faqadima Abu Ubaidah bimalin fasami'at al-ansaru bikudumihi. Bagaimana tentang cerita sahabat Jarir? Kalau cerita sahabat Jarir itu beda. Beliau itu dijanjikan oleh Nabi, nanti kalau pajak dari Bahrain datang, saya mau kasih. Tapi waktu itu belum datang-datang di tahun itu, di waktu bulan itu sampai Nabi wafat. Jadi hadis ini tidak bertentangan dengan hadis sebelumnya. Jadi pertama datang itu yang diceritakan sampai sahabat Abbas mengambil agak banyak itu, lalu dikurangi. Amma hadis Jabirin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu law qad jaa malul Bahrain a'taituka. Wa fihi falam yaqdamu malul Bahrain hatta mata an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-haditsa fa huwa sahihun kama sayati indal musannifi wa laysa mu'aridan lima taqaddama balil muradu annahu lam yaqdam fi sanati allati mata fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li'annahu kana mala kharajin aw jizyatin fa kana yaqdamu min sanatin ila sanatin. Jadi Nabi itu tidak terlalu tertarik lah dengan uang dan jabatan kalau bahasa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbush syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Zuyyina dihiasi linnasi bagi manusia hubbus syahawat, apa suka sesuatu yang menyenangkan. Ini bukan dilarang. Memang Allah yang memberikan perhiasan. Perhiasan yang paling utama, yang paling berharga adalah an-nisa. Jadi isi dunia, mohon maaf ya, tanda kutip, isi dunia yang paling berharga itu adalah perempuan. Bagaimana Islam, Allah sangat menghargai perempuan. Jadi jangan diartikan bahwa mohon maaf perempuan itu adalah penggoda, bahkan ada yang mengatakan sangat ekstrim, perempuan itu adalah syaitan, perempuan itu kelas nomor 2, tidak berharga, hancurnya negara. Tidaklah. Justru Allah menyampaikan perempuan itu adalah suatu perhiasan yang sangat mulia dan terhormat. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Oleh karena itu ada jalur pernikahan. Lalu anak. Lalu harta yang banyak. Qanatiril muqantarah. Minadh-dhahab, emas, wal fiddah, perak, wal khailil musawwamah, mobil, kendaraan yang sangat bagus, kuda pilihan yang dipakai untuk jihad dan luar biasa. Wal an'am, wal harth, itu masalah hewan, demikian juga masalah sawah, ladang. Dari semua isi dunia itu yang paling sangat berharga adalah an-nisa, kaum perempuan yang harus dihargai dan dihormati.
Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah hiburan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Tapi jangan lupa hiburan dunia ini tentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis Muslim 2822 menurut sahabat Anas, katanya Nabi pernah menyampaikan hufatil jannatu bil makarih. Memang surga itu diliputi dengan sesuatu yang sepertinya beban untuk jadi orang yang taat dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya bagi orang yang biasa dengan perbuatan baik bukan beban, karena itu keberuntungan untuk kita sendiri. Wa huffatin naru bisyahawat, sedangkan nar, ketidaktenangan, neraka itu diliputi dengan syahwat. Maksudnya hati-hati apabila syahwat ini tidak didapat dengan cara yang halal dan tidak dipertanggungjawabkan dengan sesuatu yang sebaik-baiknya. Muslim 2822, demikian juga di Bukhari 6487 atau Muslim 2823. Untuk yang terakhir itu dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, sedangkan yang pertama itu dari sahabat Anas. Demikian juga ketika kita cara memahami hadis ma taraktu ba'di fitnatan asyadda 'alal rijal minan nisa, bahwa di antara harta yang sangat terhormat itu apalagi bagi kaum laki-laki adalah kaum perempuan. Nah, itu Bukhari 5096, 2740 sampai 2741, hadis dari sahabat Usama bin Zaid. Kenapa begitu? Karena satu hadis itu atau satu ayat kita gabungkan dengan ayat yang lain, kita gabungkan dengan hadis yang lain. Menurut sahabat Abdullah bin Amrin, Nabi pernah menyampaikan, innamad dunya mata'un. Memang betul bahwa dunia itu seperti perhiasan. Walaysa min mata'id dunya syai'un afdal minal mar'at salihah. Tidak ada perhiasan yang lebih utama dan lebih berharga dari kaum perempuan. Dan itu berangkat dari Al-Quran, surah An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. An-Nahl ayat 97. Laki perempuan asal berbuat yang baik sama saja dibalas oleh Allah dengan hayatan thayyibah. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini juga dijelaskan panjang lebar di dalam Muslim 1467, hadis dari sahabat Abdullah bin Amrin. Lalu kita kembali kepada materi kita, yaitu Al-Quran, surah An-Naml. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mujrimin. An-Naml, surah yang ke-27, ayat yang ke-69. Ketika orang kafir dengan berbagai cara membuli Al-Quran dan As-Sunnah, lalu Allah menyampaikan, Kul, menjawablah siapa engkau Nabi, siru fil ard. Cobalah kalian membuka pandangan cakrawala kalian, tatap itu langit, tatap juga bumi. Berjalanlah di permukaan bumi, fangduru kaifa kana 'aqibatul mujrimin. Lalu kamu perhatikan bagaimana akibat bagi orang-orang mujrimin yang hobi melakukan dosa.
Ini. Wala tahzan alaihim. Dan Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah berduka sedih siapa engkau Nabi alaihim atas ulah al-kafirin dan teman-temannya. Wala takum fi dhaikim mimma yamkurun. Jangan sampai kamu fi dhaikin, sesak dada, mimma yamkurun, dari rekayasa mereka. Dari rekayasa mereka. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka ini tidak henti-hentinya selalu menebarkan. Mereka berkata, mata hadzal wa'du? Kapan terjadinya azab? In kuntum shadiqin, jika benar bahwa apa yang kamu sampaikan itu betul-betul kebenaran. Qul asa ayyakuna radifa lakum. Kul berkatalah siapa engkau Nabi, sampaikan asa ayyakuna radifa. Radifa itu hampir sebentar lagi, nggak lama. Mana ada orang lama. Umur kan sekitar 60 tahun. Radifa lakum. Sebentar lagi. Hampir sampai lakum bagi kalian. Ba'dul ladzi, apa sebagian sesuatu. Tasta'jiluna, yang minta mempercepat azab siapa kalian semua. Orang yang minta mempercepat azab itu orang yang melakukan maksiat. Sama saja minta mempercepat datangnya azab. Wa inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nas, dan sungguhnya Tuhanmu ladzu fadlin, yaitu mempunyai keutamaan, 'alan nasi, karunia yang diberikan 'alan nasi, atas manusia. Walakin aktsarahum, akan tetapi kebanyakan nas la yashkurun, yaitu tidak berterima kasih. Allah itu masih memberikan kesempatan sisa umur, tapi manusia tidak dipergunakan sebaik-baik. Wa inna rabbaka, dan bahwasanya Tuhanmu la ya'lamu, yaitu betul-betul mengetahui kapan saja, alima ya'lam, maka kepada suatu tukinnum, yang menyembunyikan, suduruhum, apa dada-dada mereka, wa ma yu'linun, dan yang mereka lakukan dengan a'lana yu'lin, dengan melakukan secara terang-terangan. Allah Maha tahu. Wa ma min ghaibatin fis sama, tidak ada yang tersembunyi lewat, fis sama, baik di langit, wal ardi, beberapa langit dan bumi. Dari pantauan Allah tidak ada yang lewat. Illa fi kitabim mubin, kecuali pasti tercatat di dalam kitab yang sangat jelas, di dalam lauhil mahfuz. Inna hadzal Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an ini yang sedang kita pelajari ini, yaqussu, yaitu telah menjelaskan dengan serinci-rincinya, ala Bani Israel, atas Bani Israel. Kenapa yang disebut Bani Israel? Karena orang yang paling nakal itu Bani Israel. Ala Bani Israel aktsaral ladzi hum fihi yakhtalifun. Tapi ada juga yang baik Bani Israel ini. Ala yaqussu ala Bani Israel aktsaral ladzi hum, sebagian besar, hum alladzi, yang hum adapun mereka, fi di dalam alladzi yakhtalifun, yaitu berselisih. Yaqussu aktsara. Jadi Al-Qur'an ini menjelaskan aktsaral ladzi hum, kepada kebanyakan masalah yang mereka buat sendiri. Padahal masalahnya jelas, tapi mereka pura-pura tidak jelas. Wa innahu, dan bahasanya Al-Quran, lahudan, lamnya ditaukid, yaitu betul-betul sebagai petunjuk, warahmah, dan sebagai penebar kasih sayang, lil mu'minin, apalagi bagi orang-orang yang beriman. Tapi bagi orang yang tidak beriman, Al-Quran ini tidak ada fungsinya. Inna rabbaka, sungguhnya Tuhanmu, yaqdi, yaitu telah menyelesaikan, memutuskan, bainahum, di antara mereka, bihukmihi, dengan hukumnya Allah. Allah akan memberikan keputusan yang luar biasa, yang sangat adil. Wa huwa, dan hal adapun Allah, Al-Aziz, yaitu Maha Perkasa, Al-Alim, Maha Alim. Oleh karena itu, fatawakal, maka berusaha, lalu berdoa, lalu bertawakallah siapa engkau Nabi, tolong sampaikan ke umatnya, bertawakal, menyerahkan, minta tolong, Allah, atas Allah,
Innaka sungguhnya engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alal haqqil mubin, dan engkau berada dan harus selalu berusaha berada di dalam situasi dan kondisi yang hak dan menyampaikan yang hak, kebenaran yang nyata, al-mubin. Innaka sesungguhnya engkau Nabi la tusmi'u asma'a yusmi, sama dengan begini. Kalau nakah hayangkih menikah. Kalau angkah hayungkih itu menikahkan. Kalau yungkah itu dinikahkan. Asma yusmi, sesungguhnya engkau la tusmi'u, tidak bisa bisa mendengar siapa engkau al-mauta, kepada orang yang mati. Wala tusmi, dan tidak bisa membuat mendengar siapa engkau Nabi as-summa, kepada orang yang tuli, apalagi pura-pura tuli, ad-du'a, kepada seruannya. Idza wallau, dia tidak bisa mendengar apabila ada siapa mereka mudbirin, ya, halnya dalam keadaan ya enggan. Kalau dari awalnya memang betul tidak mau menerima kebenaran, yang nggak akan pernah sampai. Wa ma anta bihadil umyi, dan engkau Nabi bihadil umyi, tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang pura-pura tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat, andolalatihim, tentang kekufurannya, kesesatannya. Intusmi'u, yang bisa mendengar itu illa mayyu'min, hanya orang yang mau beriman bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Fahum, maka adapun mereka yang tusmi'u, yang yu'minu bi ayatina, maka adapun mereka muslimun, yaitu orang yang berserah diri, yang Islam menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu sisi. Jadi untuk menyampaikan bahwa Nabi itu manusia biasa. Nabi nggak bisa membuat orang mati bisa mendengar. Orang hidup juga nggak bisa oleh Nabi dikasih hidayah. Yang bisa memberikan hidayah, yang bisa membuat orang mati bisa mendengar, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang mati itu oleh Allah dibuat bisa mendengar, maka orang yang mati itu bisa mendengar dan tahu tentang doa dan siapa keluarganya yang datang ke kuburannya. Begitulah Al-Quran. Coba hubungkan An-Naml tadi dengan Al-Quran surah Fatir, surah yang ke-35 ayat yang ke-22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yastawil ahya'u walal amwat. Tidak sama orang mukmin dengan kafirin. Mukminin dianggap ahya, kafirin dianggap amwat. Innallah, sungguhnya Allah, yusmi'u, yaitu bisa membuat mendengar siapa Allah, man, kepada orang, yasha'u, yang menghendaki siapa Allah, bagi yang mau mukminin. Wa ma anta bimusmi'in, sedangkan engkau Nabi nggak bisa membuat orang bisa mendengar, menerima hidayah. Anta bimusmi', man, kepada orang fil kubur, yang ada di dalam al-kubur. Ini satu sisi. Lalu kita lihat penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana praktek Nabi diabadikan di dalam hadis Bukhari 1338 sampai 1374, Fathul Bari juz 3 halaman 264 265, ketika Nabi dialog dengan orang-orang kafir yang telah wafat, meninggal waktu perang Badar. Jauh-jauh dari kota Madinah hanya untuk membunuh Nabi dan sahabat dan untuk menghancurkan Islam dan muslimin. Akhirnya menurut sahabat Anas, disaksikan oleh sahabat Umar, Nabi dialog dengan orang-orang yang sudah wafat itu tadi. Lalu kenapa Nabi kok dialog sama orang yang sudah meninggal? Nabi bertanya, bagaimana Mas sampean itu? Sampean itu jauh-jauh nggak ada kerjaan, mau bunuh kita. Salah kita ini apa? Itu kan Anda karena ketipu oleh hawa nafsu Anda, teman Anda, oleh Tuhan yang bukan Tuhan sebenarnya. Dipikirnya perjuangan Anda ini benar, Tuhan Anda ini benar. Apakah sekarang janji Tuhan Anda benar bahwa Anda sekarang dimasukkan ke surga? Itu kan sudah meninggal Nabi. Kenapa Nabi dialog sama orang meninggal? Lalu Nabi menyampaikan, dia itu la yasma'u qur'ani alihim,
Jangankan dialog kita, suara trompa, sandal orang, keluarga yang datang ke kuburannya aja dia dengar. Itu Bukhari. Lalu Nabi pun menyampaikan, ma antum bi asma'a kama. Kami ulangi, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Ahyahumullah hatta asma'ahum qaulahu. Jadi Umar, mohon maaf, pendengaran kita ini, pendengaran kamu itu lebih canggih orang yang sudah meninggal. Cuma kita nggak bisa dengar secara langsung, mereka dengerin kita. Nabi karena atas izin Allah sehingga bisa kira-kira menerima jawaban dari mereka. Siapa yang bisa membuat mereka mendengar? Orang-orang yang sudah mati, supaya mereka merasakan azab. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau mereka mati istirahat dia. Enak sekali nggak merasakan kezalimannya waktu di akhirat. Itu diabadikan di dalam Bukhari 3976, 3981, hadis dari sahabat Abi Thalhah Al-Ansari, orang kaya ini yang punya kebun di Madinah yang sekarang ada payungnya itu, dijelaskan di dalam Fathul Bari juz 7, orang tua dari sahabat Anas bin Malik, Fathul Bari juz 7 halaman 382, 386, ini mengutip dari Al-Quran, yaitu surah Fatir, surah yang ke-35 sampai 37, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara waja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum. Sedikit pun mereka minta mati enggak dikasih. Minta istirahat dari azab tidak dikasih. Kenapa? Sudah dikasih sisa umur, kenapa enggak dipakai untuk bertaubat? Dikasih kekuasaan, kenapa tidak didapat dari cara yang halal dan tidak dipakai sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa nadaw ya malikul yaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Az-Zukhruf ayat 77. Kalau bahasa kita, liyumitna hatta nastariha min hadzal adab. Enggak bisa istirahat. Begitulah. Kita lanjut dulu. Ayat yang ke-82. Materi kita An-Naml 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Wa idza waqa'al qawlu, dan apabila telah tiba waktunya kehancuran. Apa waktu kehancuran? Menurut tafsir Al-Qurtubi, beliau mengutip tiba waktunya kehancuran, kematian, mati ilmu pengetahuan, matinya ulama, dan lain sebagainya. Ketika matinya kesadaran, yakunu bimautil ulama. Waqa'al qawlu, menurut sahabat Abdullah bin Mas'ud, waqa'al qawlu yakunu bimautil ulama. Wa dhahabil ilmi wa raf'il Qur'an. Ketika Al-Quran dan As-Sunnah sudah tidak difungsikan. Demikian juga semua ilmu pengetahuan sudah tidak bisa dilaksanakan. Akal sehat pun sudah tidak bisa berbicara. Ulama pun sudah banyak yang wafat. Ada ulama yang tidak bisa menyampaikan apa adanya. Ini tafsir Al-Qurtubi materi kita, yaitu di juz yang ke-13 halaman 209 di sebelah kiri di tengah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala sangat menyanjung para ulama yang benar tentu.
diabadikan di dalam Al-Quran surah Ali Imran surah yang ketiga ayat yang ke-7. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Pada dasarnya tidak ada yang menguasai muhkamat, mutasyabihat kecuali Allah. Namun demikian, agar kita dekat kepada ulama yang lurus, maka dekatlah kepada ulama supaya kita betul-betul disadarkan. Warrasikhuna fil ilmi. Ar-rasih fil ilmi, demikian juga ulul albab, yaquluna amanna bih, yaquluna amanna bih. Mereka selalu mengajak berjuang agar semua orang semakin mendekat kepada Allah, semakin kokoh dan meningkat keimanannya kepada Allah. Kullum min indi rabbina, dan semua dikembalikan kepada Allah. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Yang bisa insyaallah menjelaskan dan mempraktekkan itu adalah ar-rasihuna fil ilmi dan ulul albab. La ya'lamu tafsiral mutasyabih illallahu wal ulama'ul aqwiya'u fil ilmi fayurja'una al mutasyabihu ilal muhkam. Kembali lagi kepada materi kita, yaitu wa idza waqa'al qawlu alaihim, apabila tiba waktunya kehancuran akibat ulama sudah tidak punya kemampuan untuk menyampaikan kebenaran yang lurus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wa idza waqa'al qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard. Jangankan manusia, orang yang sehat, sampai hewan. Kalau bahasa kampungnya itu godek. Apa godek itu ya? Heran. Kenapa manusia ini bisa jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah? Kenapa manusia sudah tidak berakal sehat? Kira-kira begitu. Dabbatan minal ard. Tapi hewan kayak begini, kalau zaman sekarang pasti dianggap hewan radikal. Jadi kalau diakreditasi pasti nggak lulus hewan seperti ini. Mohon maaf. Dulu ada seorang yang namanya Bal'am bin Ba'ura dan Qarun. Itu semua karena mereka dekat dengan oknum pejabat, mereka ini enak-enak saja nasibnya. Itu diabadikan di dalam Al-Quran, surah Al-Qasas, ayat 78, penafsirannya di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 13, halaman 279 sampai 283. Dari kiri ke kiri. Atau juga Al-Quran surah Al-A'raf ayat 175, penafsirannya ada di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 7, halaman 280 sampai 285, dari kanan ke kiri. Bagaimana nasibnya Qarun dan Bal'am bin Ba'ura ini enak, karena dia oknum dekat dengan oknum pejabat. Dalam pengertian membiarkan kezaliman. Apa saja yang datang dari oknum pejabat pasti dicari pembenaran hukumnya. Artinya mungkin ini yang dimaksud yang hukum, ya hukum itulah kira-kira. Tapi coba lihat, perhatikan dengan baik-baik. Nasibnya Nabi Musa. Babak belur nasibnya Nabi Musa. Diudak-udak sampai ke sungai Laut Merah. Sedangkan kasusnya Bal'am bin Ba'ura sama Qarun nyaman dia. Begitulah, ya lagu lama lah itu. Kita lanjutin pada materi kita. Kata hewan, dabbatam minal ardu kallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Kenapa manusia itu ya tidak yakin dengan kebenaran Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak yakin tentang adanya kematian. Dia tidak yakin bahwa ada siang, ada malam, ada menjabat, ada waktunya pensiun. Wa yawma nasyuru min kulli ummatin faujam mimman yukadzibu bi ayatina fahum yuzaun. Nah, besok itu dikumpulkan, dibaris lalu dikumpulkan yang suka, mohon maaf, suka mencuri, ya kumpul dengan rombongan suka mencuri, yang korup, satu bendera besok itu. Dan lain ya, dan lain sebagainya. Hatta idza ja'u qala akadzabtum bi ayati wa lam tuhitu biha ilma ammadza kuntum ta'malun. Kalian ini waktu di sisa umur, apa sih yang kalian lakukan itu? Apa sih maunya? Gitulah kira-kira. Wa waqa'al qawlu 'alaihim bima zalamu fahum la yantiqun. Pada waktunya sudah selesai, wafat. Waktu dia mohon maaf, nggak bisa, nggak punya kekuasaan lagi, ya baru merasakan.
Alam yarau anna ja'alna al-laila liyaskunu fihi wan nahara mubsira. Bukankah Allah telah menciptakan malam supaya istirahat, mendekatkan diri lebih daripada siang sore, agar malam dipergunakan untuk istirahat, di akhir malam untuk tahajud, witir, berdoa, baca Al-Quran, istighfar, siang untuk bekerja dan untuk bagi-bagi hasil rizki, liyaskunu fihi wan nahara mubsira. Sedangkan pagi untuk mubsira, lisa'ir rizki, untuk bekerja. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Ini semua sebagai tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau beriman. Wa yauma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ard. Begitu ditiup sangkakala, tiba waktunya kematian, fafazi'a, maka kagetlah semua penduduk yang ada di beberapa langit, wa man fil ard, yang ada di bumi. Jangan nunggu kita kaget, siap-siap saja. Jika tiba-tiba kita wafat, sehingga kita tidak meninggalkan sejarah yang tidak baik. Illa man syaa Allah, yang tidak kaget itu hanya orang-orang hamba Allah yang selalu mengikuti kehendak Allah. Wa kullun atauhu dakhirin, semuanya mereka itu orang yang zalim, akan datang kepada Allah dengan merendahkan diri. Tapi kalau orang yang beriman, dia itu datang dengan penuh kesenangan. Barangkali sampai di situ. Nanti ayat berikutnya ini tentang pergerakan gunung. Bagaimana dia bergerak seperti gerakan awan, maka insya Allah akan dijelaskan setelah istirahat. Demikian untuk sementara waktu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz Ahmad Sanusi atas kajian malam hari ini, kajian kitab Al-Qurtubi. Kita bersama-sama pelajari Quran surat An-Naml ayat ke-67. Yang ingin bergabung silakan di 081111999720 ataupun telepon di 0218451512. Kami segera kembali. Radio Rasil untuk Islam yang satu masih bersama kami Iwan Hawat di acara kajian kitab Al-Qurtubi bersama Ustadz Ahmad Sanusi. Kita bersama-sama pelajari surat An-Naml ayat ke-67. Ustadz, sudah banyak pesan yang masuk. Saya bacakan ya. Ini kita gabung dari ada 4 pertanyaan yang masuk di malam hari ini. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Abibah, terkait keingkaran orang kafir terhadap hari kebangkitan, mohon dijelaskan Quran surat Al-Isra ayat 49 sampai dengan ayat ke-52. Baik. Selanjutnya dari hamba Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, jika seseorang sakit dan tidak mampu lagi mendirikan sholat selama kurang lebih 10 hari, lalu ia meninggal dunia dan belum mengganti sholatnya, apakah orang yang masih hidup wajib mengganti dan membayarkan fidyah sholat orang tersebut, Pak Ustadz? Yang selanjutnya dari Ibu Mila di Tebet, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mengamalkan suatu amalan yang sudah diijazahkan oleh seorang kiai, misalnya selepas sholat zuhur, baca la ilaha illallah al-malikul hakul mubin sebanyak 100 kali, terus selepas asar membaca Robbis Sohri Sodri dan seterusnya, apakah itu termasuk suatu kesyirikan, Pak Ustadz? Dan yang terakhir dari Ibu Maimunah di Semarang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, perintah sabar dan perintah syukur di dalam Al-Quran lebih dahulu mana? Mohon pencerahannya, gitu Ustadz. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah.
Wa innaha lakabiratun 'alal khashi'in. Minta tolong dengan cara sabar dan salat. Jadi bisa dikatakan sabar kalau apa-apa. Syukur dengan cara salat. Wa innaha lakabiratun. Salat itu, bersyukur dengan cara salat itu berat. Bisa salat dengan tenang, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45, 47. Orang yang selalu ingat meninggal atau wafat. Kalau dilihat dari ayat ini, Al-Baqarah 45, 47. Kalau dilihat dari Al-Fatihah, Alhamdulillah itu ada yang mengatakan sama dengan asyukru. Jadi alhamdulillah, ada yang mengatakan a'ammu minasyukri li'anna syukra yakunu muqabilan ni'mati bi khilafil hamdi taqul hamidtur rajula ala syaja'atihi. Jadi ada yang mengatakan syukur dan alhamdulillah itu beda, ada yang mengatakan sama. Jadi tinggal mau dilihat dari mana terserah. Yang penting umat Islam jangan pernah lepas dari sabar dan syukur. Berikutnya Al-Isra. Al-Isra ayat 49 sampai 52. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu a idza kunna idhaman wa rufata a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Waqalu, dan berkata siapa mereka al-kafirin, aidza kunna, apabila ada siapa kami, idhaman, yaitu sudah berbentuk tulang belulang, warufatan, kunna idhaman wa kunna rufatan, yaitu sudah benda yang sudah hancur lebur. A inna lamab'utsun, apakah sungguhnya kami lamab'utsun, alit taukid lamab'utsuna, yaitu khabarnya inna, yaitu betul-betul akan dibangunkan, dimintai pertanggungjawaban siapa, mab'utsun, dibangunkan siapa mereka, khalqan, hale berbentuk makhluk, jadi dan yang baru, utuh kembali. Kul, menjawablah siapa engkau Nabi, kunu, hendaklah ada siapa kalian, jangankan cuman hancur, hijaratan, yaitu batu, aw hadidan, atau besi, jadi apa saja kalian akan utuh kembali dan akan dimintai pertanggungjawaban. Anda wafat di atas langit, Anda wafat di kedalaman tanah, Anda wafat di air, semuanya mau dibakar, gak dibakar, itu semuanya besok akan utuh, dimintai pertanggungjawaban. Au khalqam mimma yakburu fi sudurikum. Ini dia menganggap bahwa dia tidak akan bisa utuh kembali. Itulah kebohongan dan kesombongan dan salah dugaan dari mereka. Lalu mereka berkata, fasayaquluna may yu'iduna. Dia akan berkata, adapun siapa yu'iduna, ada yu'id, yang bisa menghidupkan kembali. Qul, menjawablah siapa engkau Nabi, alladzi fatarakum, yang biasa mengembalikan lagi, yaitu Allah, fatarakum, yang menciptakan, abda'akum, yang telah menciptakan di awal marrah. Fasayunliduna ilaika ru'usahum, maka mereka menggeleng-gelengkan kepala. Yuharrikuna istihza'an, karena menghina. Dia menggeleng-gelengkan kepala, menggeleng-gelengkan siapa mereka, ilaika, dihadapkan kepada Nabi, ru'usahum, kepada kepala-kepala mereka, karena dia merasa tak mungkin bisa kembali lagi dan mempertanggungjawabkan kalau orang udah hancur. Ini untuk menghina Nabi. Wa yaquluna matahu, kalau memang betul kapan itu akan terjadi. Qul asa ayyakuna qaribah. Jangan khawatir, sebentar lagi juga nggak lama. Buktinya apa? Ada siang, ada malam. Kamu yang dari kecil menjadi dewasa, menjadi rapuh kembali, meninggal. Kalau meninggal itu kan tadinya bukan siapa-siapa, lalu menjadi orang, lalu akan utuh kembali. Yauma yada'ukum, disitulah Allah akan memanggil
kalian semua, fatastajibuna bihamdih. Semua akan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala sesuai amalnya. Ya, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun wa tadhunnuna illa bistum illa qalila. Lalu dalam saat seperti itu kalian hidup di dunia itu baru sadar nanti bahwa kalian hidup itu sebentar. Tapi kalau sekarang mereka punya anggapan bahwa hidup ya udah hidup, makanya diterus-terusin dia hobi melakukan maksiat. Itu nasihat dari Al-Isra 49:52. Berikutnya, bagaimana orang yang bayar fidyah yang sudah wafat itu. Kalau ada yang mengatakan tidak usah bayar fidyah, ada yang mengatakan bayar fidyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau begitu dikembalikan kepada keluarganya. Kalau mampu kan untuk sedekah. Sedekah pahalanya untuk yang hidup dan yang sudah wafat. Apa sih beratnya untuk ya membantu kehidupan orang lain, pahalanya untuk kita dan untuk keluarga kita yang sudah wafat. Al-Baqarah 184. Bagaimana kalau membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Lalu membaca Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Itu kan Al-Quran. Baca Al-Quran kan nggak musyrik. Dan yang satunya la ilaha illallah al-haqqul mubin. Itu Asmaul Husna. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra sekitar ayat 110. Jadi ayyamma tada'u falahul asmaul husna. Suruh doa, banyak baca asmaul husna. Itu bismillah asmaul husna ada 3. Al-Ikhlas asmaul husna ada 3. Allah, Al-Ahad, As-Samad. Pahalanya hampir mendekati sepertiga baca Al-Quran. Jadi jangan mudah mengatakan musyrik. Kalau mau ya diamalkan, kalau nggak mau jangan sampai orang yang mengamalkan kebaikan menjadi ragu gara-gara fatwa kita. Sama dengan baca Al-Quran, kalau mau awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena Allah yang menganjurkan wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. An-Naml surah yang ke-27 ayat yang ke-30. Selesai baca Al-Quran, kalau mau Shadaqallahul Azim. Karena Allah yang menyampaikan, Kul sadaqallah, ucapkan sadaqallah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 95. Kalau nggak mau, ya nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai gara-gara fatwa kita, orang mau beramal menjadi ragu. Sama dengan begini. Mohon maaf, Pak Ustadz, kalau puasa, kami kan kuat. Daripada nggak puasa di sisa umur, tapi jangan maksain. La yukallifullahu nafsan la wus'aha. Daripada nggak puasa, cuman ganti makan dari pagi, siang ke malam di sisa umur dan kami kuat, kami juga sehat, badan kami juga besar, gemuk dan lain sebagainya, kami mau puasa terus. Lalu disampaikanlah misal dalil, nggak ada dalilnya. Yang ada itu puasa Daud, nggak boleh begitu. Memang Nabi menyampaikan tidak ada yang lebih afdal dari puasa Daud. Sama dengan tadi, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Bukan berarti tidak boleh memiliki syahwat, bukan berarti tidak boleh memiliki dunia, bukan berarti tidak boleh berpuasa lebih dari itu. Itu Nabi sedang menyampaikan kepada sahabat Abdullah bin Amrin yang orangnya kurus. Kalau puasa terus-menerus, innaka idza fa'alta dzalika hajamat lahul ain wa nafihat lahun nafsu. Itu Bukhari 1979, Fathul Bari juz 4 halaman 381 sampai kami ulangi 281 sampai 283. Kalau kamu puasa terus-menerus, badanmu udah kecil kayak begitu, tambah ceking nanti, tambah kurus, matamu juga tambah ke dalam. Tapi begitu Nabi dan sahabat semuanya menyaksikan, dulu Siti Aisyah puasa wisol itu ada yang mengatakan berbuka, tapi puasanya terus menerus, sahur,
Ada yang beda wisol yang terjadi di tengah-tengah kita. Wisol di zaman dulu itu buka, cuman puasanya terus-menerus. Itulah Siti Aisyah radhiyallahu anha dan sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat nggak ada yang ribut. Nah kita bukan sahabat, ribut terus dan selalu memberi fatwa. Kenapa? Karena keterbatasan kita memahami hadis maupun as-sunnah. Dulu sahabat Abu Thalhah 20 tahun beliau nggak batal itu puasanya di sisa umurnya, kecuali Idul Fitri, Idul Adha, dan Ayyamut Tasyrik 5 hari dalam setahun. Semua sahabat masih hidup. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Siti Aisyah, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, semuanya sahabat tahu. Nggak ada yang mengatakan puasa apaan itu, nggak ada syariatnya, nggak ada yang lebih bagus dari puasanya Nabi Daud, tidak. Itulah. Jadi jangan sampai kalau kita nggak mau mengamalkan, jangan sampai gara-gara fatwa kita orang yang mau beramal lalu menjadi ragu dan tidak beramal. Masing-masing itu kalau menurut ulama begitu. Jadi wa anna nafla al-mutlaq la yanbawi tahdidu bal yahtaliful hal bi ikhtilafil ashkhasi wal awqati wal ahwal. Jadi masing-masing lihat orang, lihat situasi dan kondisi. Kalau mampu dan tidak memberatkan, tidak mengganggu aktivitas kesehatan, rumah tangga, tanggung jawab mencari rezeki, silahkan saja. Kalau nggak mampu, jangan dimampu-mampuin, dosa. Fathul Bari juz 4 halaman 283. Sahabat Abu Thalhah itu dulu, coba cek hadis Bukhari 2828. Yang menceritakan sahabat Anas bin Malik. Oh, sahih luar biasa itu. Fathul Bari juz 6 halaman 52 sampai 53. Kana Abu Thalhah la yasumu ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min ajlil ghazwi. Sampai bulan Ramadan waktu Nabi hidup enggak sempat puasa bulan Ramadan. Kenapa? Karena demi untuk menjaga kesehatannya tinggi besar untuk melindungi Nabi. Kalau Nabi wafat masih dibutuhkan oleh para sahabat karena Nabi selalu diuber-uber mau dibunuh terus. Tapi setelah Nabi wafat, maka dia membalas, dia puasa, nggak batal-batal itu. Falamma qubidan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lam arahu muftiran illa yaum fitrin au adha, termasuk ayyamut tasyrik yaitu 11, 12 dan 13. Hadis Bukhari, masa kita berani mau mengatakan sahabat Abu Thalhah, kamu dari mana dalilnya? Kalau saya nggak berani, begitu Mas. Silahkan yang kuat. Sama dengan begini, ketika ada orang tidak boleh kecuali ke kuburan atau ke masjid kecuali Baitul Maqdis, Mekah, Madinah. Iya, karena keterbatasan memahami hadis. Sama dengan hadis begini, kata sahabat Abdullah bin Umar, saya ini berteman dengan Nabi, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman. Beliau itu kalau di perjalanan sholatnya cuma 2 rakaat, nggak lebih dari itu. Sahih betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakana la yazidu fis safar ala raka'atain wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman kadzalika radhiyallahu anhum. Bukhari 1101 1102. Tapi kenyataannya yang menceritakan sahabat Abdullah bin Umar dan Nabi sendiri di dalam perjalanan memang betul beliau mengqosor, bisa dikatakan menjamak supaya bisa ditiru bagi orang yang tidak mampu. Siti Aisyah tidak mengqosor, tidak menjamak. Bahkan Nabi di samping, tapi di satu sisi sholatnya diqosor, dijamak, di dalam tempat berbeda-beda, waktu berbeda-beda, ada yang cuman qosor saja, ada yang jamak saja, tapi Nabi di dalam keadaan musafir, tahajud tetap tahajud, sholat duha tetap sholat duha. Tuh, coba. Kalau memahami hadis sepotong, bisa banyak orang itu. Sudah qosor, nanti sholat sunnah ditinggal. Padahal dia kalau kepingin ya biarin. Kecuali beliau tidak kepingin atau betul-betul dalam keadaan tidak mampu. Apalagi sudah sepuh, silahkanlah. Kalau sudah sepuh, sholat duduk nggak ada masalah. Pahalanya sama dengan sholat berdiri. Jadi sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatir rajuli qa'idan faqala in shalla qa'iman fa afdal wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajrul qa'im. Tapi wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Itu hadis seperti itu mesti digabungkan dengan hadis yang lain, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan.
Hadis Bukhari coba mulai dari 1115 sampai 1117 gabungin dengan Bukhari 2996, Fathul Bari juz 6 halaman 168 169. Yang penting lakukan apa saja, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lakukan menurut kemampuan. Apa saja, Al-Baqarah 286, sesuaikan dengan orang masing-masing. Lah kita yang diberi kesempatan memberi fatwa, jangan suka membatasi kebaikan. Yang penting judulnya adalah kebaikan, ibadah, infak, zikir, segala macam. Begitu tadi Bukhari yang Nabi waktu musafir itu sholatnya cuma 2 rakaat, 1101 sampai 1102, gabungkan dengan Bukhari, yaitu diantaranya Bukhari 1103, 1176, 4292, bahwa Nabi itu sholat duha 8 rakaat, waktu Fatih Mekah, waktu Sabbaha shalla as-subhata, maksudnya sholat sunnah bil laili fis safar ala dhahri rahilatihi haitsu tawajjahat bihi, Bukhari 1104, dan masih banyak lagi hadis-hadis Bukhari yang lain. Itu contoh. Jadi mudah-mudahan masih banyak sebenarnya. Jadi tapi ini waktu masih tinggal 5 menit ya. Iya, Ustaz. Sebenarnya masih banyak. Jadi apa itu, kalau kita misal mau hijrah atau mau apa, ya silakanlah. Pokoknya disesuaikan segala sesuatu itu dengan kemampuan kita. Dulu ada orang mau hijrah. Nabi, saya mau hijrah. Sampean di mana kesibukannya? Di sini. Ngurusin peternakan segala macam. Lalu Nabi menyampaikan, innal hijra sya'nuha syadid fa'mal min wara'il bihari fa innallaha la yatiraka min amalika syai'a. Sudahlah, Anda itu berjuang di mana, di tempat dan sesuai kemampuan. Insya Allah semuanya berpahala. Sampai orang mau hijrah itu oleh Nabi, ada yang disuruh, ada yang dihalang-halangi. Termasuk pamannya sendiri, Abbas. Karena untuk menjadi mata-mata di kota Mekah. Gak usah hijrah kamu manfaat ada di Mekah. Sampai sebegitunya. Di mana itu? Ada juga. Wa kana yaktubu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi akhbaril musyrikin. Wa kana yuhibbu ayyuhajira fa kataba ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umkuth bi Makkah fa maqamuka biha anfa'ulana. Bukhari 3923, Muslim 1763. Kami ulangi. Muslim juz 3 halaman 1385. Kalau Bukhari 1763, 3923. Ada juga penjelasan di tafsir Al-Qurtubi juz 8 halaman 49. Jadi segala sesuatu sesuaikan dengan kemampuan kita. Oleh karena itu ulama itu kalau ditanya biasanya Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi dikembalikan kepada Allah, dijawablah begini, begitu, ini dalilnya, yang ini dalilnya. Jadi tidak pernah memvonis, silakan lakukan, yang penting nilainya kebaikan, lakukan sesuai kemampuan, lalu dijawab terakhir wallahu a'lam, dikembalikan kepada Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Barangkali sampai di sini dulu Ahi. Sebenarnya ada tapi waktunya ini kayaknya sudah waktunya harus mengakhiri. Betul, Ustaz, waktunya sudah tidak cukup. Terima kasih banyak atas kekurangan dari kami. Kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Iwan Ahwat, kajian kitab Al-Qurtubi bersama Ustadz Ahmad Sanusi di malam hari ini. Kita bersama-sama pelajari Quran surat An-Naml ayat ke-67. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah wawasan kita, menambah ilmu agama kita, juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah bergabung terima kasih banyak. Saya Fahri temani Oni dan juga Yusuf Subang itu pamit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.